Alfa dan Omega Jilid 6 Bab 71 Hamba dari para hamba. Di ruangan atas, di suatu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk dikelilingi meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya, dan pada hari Paskah itu dimakan, ia akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka, tidak lama lagi. Ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Tetapi beberapa jam yang tenang masih tinggal baginya, dan ini harus digunakan untuk kepentingan murid-muridnya yang sangat dikasihi. Segenap kehidupan Kristus adalah suatu kehidupan pelayanan yang tidak mementingkan diri. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Sudah merupakan pelajaran dari setiap perbuatannya. Tetapi murid-murid belum memahami pelajaran itu. Pada waktu makan Paskah yang terakhir itu, Yesus mengulangi ajarannya dengan suatu gambaran yang berkesan selama-lamanya dalam pikiran dan hati mereka. Wawancara antara Yesus dan murid-muridnya biasanya berlangsung dalam suasana kegembiraan yang tenang dan sangat dihargai oleh mereka semuanya. Makan Paskah sudah senantiasa merupakan peristiwa yang mendapat perhatian khusus. Tetapi pada kesempatan ini, Yesus merasakan susah. Hatinya dibebani dan sebuah bayang-bayang terbayang pada wajahnya. Ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya di ruangan atas, mereka melihat bahwa sesuatu sangat menekan pikirannya. Dan meskipun mereka tidak mengetahui sebabnya, mereka menaruh simpati terhadap kesusahannya. Ketika mereka sudah berhimpun di sekeliling meja, ia mengatakan dalam nada kesedihan yang mengharukan, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Kristus mengetahui bahwa saatnya telah tiba baginya untuk meninggalkan dunia ini, pergi kepada Bapaknya. Karena telah mengasihi umatnya sendiri yang ada di dunia, ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Kini ia sudah dalam bayang-bayang salib, dan rasa sakit sedang menyiksa hatinya. Ia mengetahui bahwa ia akan ditinggalkan pada saat ia dikhianati. Ia mengetahui bahwa dengan proses yang paling menghinakan yang biasanya dialami oleh para penjahat, ia akan dibunuh. Ia mengetahui sifat tidak berterima kasih dan kebengisan di pihak orang-orang yang baginya ia telah datang untuk menyelamatkannya. Ia mengetahui alangkah besar pengorbanan yang harus diadakannya, yang bagi beberapa orang pengorbanan itu sia-sia belaka. Karena mengetahui segala perkara yang ada di hadapannya, dengan sendirinya ia dapat dikuasai dengan pikiran perihal ia direndahkan serta penderitaannya. Tetapi ia memandang kepada ke-12 murid yang bersama-sama dengan dia sebagai miliknya sendiri, dan yang sesudah ia dihinakan dan diperlakukan dengan bengisnya, akan ditinggalkan untuk berjuang dalam dunia. Pikirannya tentang apa yang harus dideritanya sendiri selalu dihubungkan dengan murid-muridnya. Ia tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Perhatiannya bagi mereka paling utama dalam pikirannya. Pada malam terakhir dengan murid-muridnya, banyak perkara hendak dikatakan Yesus kepada mereka. Sekiranya mereka telah bersedia menerima apa yang ingin diberikannya kepada mereka, akan dihindarkan dari duka cita yang sangat memilukan, dari kekecewaan dan kurang percaya. Tetapi Yesus melihat bahwa mereka tidak menanggung apa yang hendak dikatakannya. Ketika ia memandang muka mereka,
Perkataan amaran dan penghiburan tertahan pada bibirnya. Saat berlalu dalam ketenangan, Yesus kelihatan sedang menunggu. Murid-murid merasa tidak senang. Simpati dan kelembutan yang dibangkitkan oleh kesedihan Kristus tampaknya sudah lalu. Perkataannya yang menyedihkan, yang menunjuk kepada penderitaannya sendiri, telah memberi kesan sedikit. Pandangan mereka satu dengan yang lain menyatakan adanya kecemburuan dan pertengkaran. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Pertengkaran ini yang diadakan di hadapan Kristus menyedihkan dan melukai dia. Murid-murid berpaut pada pendapat yang mereka sukai bahwa Kristus akan menyatakan kuasanya dan mengambil kedudukannya di atas tahta Daud, dan dalam hati masing-masing masih merindukan tempat tertinggi dalam kerajaan itu. Mereka telah memberikan perkiraan sendiri pada diri sendiri dan pada satu dengan yang lain, dan gantinya menganggap saudara-saudara mereka lebih layak. Mereka menempatkan diri sendiri lebih dulu. Permohonan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kanan dan kiri, di sebelah kiri tahta Kristus, telah mengorbankan kemarahan murid-murid yang lain. Keberanian kedua bersaudara itu meminta kedudukan tertinggi sangat menggemparkan ke-10 murid sehingga hubungan mereka terancam kerenggangan. Mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil, bahwa kesetiaan dan talenta mereka tidak dihargai. Yudas paling keras terhadap Yakobus dan Yohanes. Ketika murid-murid memasuki ruangan perjamuan, hati mereka dipenuhi dengan perasaan sakit hati. Yudas berusaha duduk dekat di Kristus di sebelah kiri. Yohanes ada di sebelah kanannya. Jika ada tempat tertinggal, Yudas menentukan untuk mendapatkannya. Dan diduga tempat itu adalah di dekat Kristus. Dan Yudas adalah seorang pengkhianat. Hal lain yang menyebabkan perselisihan telah timbul. Pada suatu pesta biasanya seorang hamba membasuh kaki para tamu. Dan pada kesempatan ini persiapan sudah diadakan untuk upacara itu. Tempayan, baskom, dan handuk sudah ada, siap untuk pembasuhan kaki. Tetapi tidak ada hamba yang hadir dan murid-murid yang harus melakukannya. Tetapi setiap murid, sebab perasaan telah dilukai, menentukan tidak mau melakukan tugas seorang hamba. Semuanya menunjukkan sikap acuh tak acuh yang tidak mudah terpengaruh. Tampaknya tidak menyerah bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Oleh bersikap diam, mereka enggan merendahkan diri sendiri. Bagaimanakah dapat Kristus membawa jiwa-jiwa yang malang ini ke tempat di mana setan pasti tidak akan mendapat kemenangan mereka? Bagaimanakah ia dapat menunjukkan bahwa hanya dengan mengaku sebagai murid tidak menjadikan mereka muridnya dan memastikan kepada mereka suatu tempat dalam kerajaannya? Bagaimanakah ia dapat menunjukkan bahwa pelayanan yang penuh kasih, kerendahan yang sejati, itulah yang menentukan kebesaran sejati? Bagaimanakah harus ia menyatakan kasih dalam hati mereka dan memungkinkan mereka mengerti apa yang ingin diceritakannya kepada mereka? Murid-murid tidak mengadakan usaha untuk melayani satu dengan yang lain. Yesus menunggu sesaat lamanya hendak melihat apa yang hendak mereka lakukan. Kemudian ia, guru ilahi, beranjak dari meja. Sambil mengesampingkan jubah luar yang dapat menghalangi gerakannya, diambilnya sebuah handuk dan diikatkannya pada pinggangnya. Dengan perhatian yang penuh keheranan murid-murid melihatnya. Dan dalam ketenangan mereka menunggu hendak melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Perbuatan ini membuka mata murid-murid. Perasaan malu yang pahit dan perasaan kerendahan memenuhi hati mereka. Mereka mengerti teguran yang tidak diucapkan itu, dan diri mereka sendiri suatu terang yang baru semata-mata. Demikianlah Kristus menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Roh mereka yang mementingkan diri memenuhi dia dengan kesusahan, tetapi ia tidak mau berbantah-bantah dengan mereka mengenai kesulitan mereka. Sebagai gantinya, ia memberi mereka suatu teladan yang tidak pernah akan mereka lupakan. Kasih-Nya bagi mereka tidak mudah diganggu ataupun dipadamkan. Ia mengetahui bahwa telah memberikan segala perkara ke tangannya,
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ia menyadari benar-benar akan keilahiannya, tetapi ia telah mengesampingkan mahkota kerajaannya dan jubah raja, dan telah mengambil rupa seorang hamba. Salah satu perbuatan hidupnya yang terakhir di dunia ialah mengikat pinggangnya sebagai seorang hamba dan melakukan tugas seorang hamba. Sebelum Paskah, Yudas telah bertemu kedua kalinya dengan para imam dan ahli Taurat dan telah menyetujui perjanjian untuk menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Meskipun demikian, sesudah itu ia bergabung dengan murid-murid seakan-akan tidak bersalah sama sekali dan menaruh perhatian dalam pekerjaan mengadakan persiapan bagi pesta Paskah itu. Murid-murid tidak mengetahui apa-apa tentang maksud Yudas. Yesus saja yang dapat membaca rahasianya. Meskipun demikian, ia tidak membeberkan kesalahannya. Yesus lapar bagi jiwanya. Ia merasakan baginya suatu beban sebagaimana yang dirasakannya bagi Yerusalem ketika menangisi kota yang malang itu. Hatinya berseru, "Bagaimanakah dapat aku meninggalkan dikau?" Pengaruh kuasa kasih itu direkam oleh Yudas. Ketika tangan juru selamat sedang membasuh kaki yang kotor itu dan menyekanya dengan handuk, hati Yudas terharu dengan dorongan pada saat itu dan di tempat itu juga untuk mengakui dosanya. Tetapi ia tidak mau merendahkan dirinya. Ia mengeraskan hatinya terhadap pertobatan dan dorongan lama yang dikesampingkannya sesaat lamanya sekali lagi mengendalikan diri. Kini Yudas merasa sakit hati melihat perbuatan Kristus dalam mencuci kaki murid-muridnya. Ia berpikir kalau Yesus merendahkan dirinya sedemikian, tidak mungkin ia menjadi Raja Israel. Lenyaplah segala harapan akan kehormatan dalam kerajaan duniawi itu. Yudas merasa puas karena tidak ada suatu dapat diperoleh bila mengikuti Yesus. Setelah melihat dia merendahkan dirinya sendiri, menurut pendapatnya sendiri, ia menetapkan niatnya untuk hendak mengingkari dia dan mengaku dirinya tertipu. Ia dipengaruhi oleh iblis, dan ia mengambil keputusan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah disetujuinya hendak diperbuatnya dalam mengkhianati Tuhannya. Dalam memilih tempat duduknya di meja, Yudas telah mencoba menempatkan dirinya lebih dulu, dan Kristus sebagai seorang hamba melayani dia lebih dulu. Yohanes yang sangat dibenci oleh Yudas dilayani paling akhir. Tetapi Yohanes tidak menganggapnya sebagai suatu tempelakan atau sifat meremehkan. Sementara murid-murid memperhatikan tindakan Kristus, mereka merasa sangat terharu. Ketika giliran Petrus tiba, ia berseru dengan keheranan, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Sifat Kristus yang merendahkan diri itu menghancurkan hatinya. Ia dipenuhi dengan perasaan malu memikirkan bahwa salah seorang murid tidak melalaikan upacara ini. "Apa yang kuperbuat," kata Kristus, "engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Petrus tidak bisa tahan melihat Tuhannya, yang ia percaya sebagai anak Allah, sedang melakukan tugas seorang hamba. Segenap jiwanya bangkit menentang sifat merendahkan diri ini. Ia tidak menyadari bahwa untuk hal inilah Kristus datang ke dunia. Dengan penegasan yang besar ia berkata, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Dengan penuh hikmat Kristus berkata kepada Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Upacara yang ditolak oleh Petrus melambangkan penyucian yang lebih tinggi. Kristus telah datang untuk membasuh kaki dari noda dosa. Dalam menolak mengizinkan Yesus membasuh kakinya, Petrus sedang menolak pembersihan yang lebih tinggi yang termasuk dalam yang lebih rendah. Sesungguhnya ia sedang menolak Tuhannya. Tidaklah merendahkan bagi Tuhan bila mengizinkan dia bekerja bagi penyucian kita. Kerendahan yang paling sejati ialah menerima dengan hati yang penuh terima kasih sesuatu persediaan yang diadakan untuk kepentingan kita, dan dengan kesungguh-sungguhan melakukan pelayanan bagi Kristus. Mendengar perkataan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku," Petrus menyerahkan kesombongannya dan sifat keras kepala. Ia tidak tahan memikirkan tentang perpisahan dari Kristus.
Hal itu berarti kematian baginya. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, katanya, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Perkataan ini berarti lebih daripada kebersihan tubuh. Kristus masih berbicara tentang pembersihan yang lebih tinggi, sebagaimana yang digambarkan oleh yang lebih rendah. Ia yang datang dari tempat mandi sudah bersih, tetapi kaki yang memakai sandal tidak lama kemudian akan berdebu dan sekali lagi perlu dibasuh. Demikianlah Petrus dan saudara-saudaranya sudah dibersihkan oleh pancaran air yang besar yang terbuka bagi dosa dan kenajisan. Kristus mengakui mereka sebagai miliknya, tetapi penggodaan telah membawa mereka kepada kejahatan, dan mereka harus memerlukan anugerah penyuciannya. Ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk untuk membasuh debu dari kaki mereka, dengan perbuatan itu ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan roh yang ada pada mereka pada saat itu, tidak seorang pun dari mereka bersedia untuk berjamuan suci dengan Kristus. Sampai pada saat mereka dibawa ke dalam keadaan kerendahan dan kasih, mereka tidak bersedia mengambil bagian dalam perjamuan Paskah atau dalam upacara peringatan yang hampir akan ditetapkan oleh Kristus. Hati mereka harus disucikan. Kesombongan dengan sifat memikirkan diri sendiri saja menciptakan perselisihan dan kebencian. Tetapi segala perkara ini dibersihkan oleh Yesus dalam membasuh kaki mereka. Suatu perubahan perasaan telah terjadi. Sambil memandang kepada mereka, Yesus dapat berkata, "Kamu ini pun suci." Sekarang terdapatlah persatuan hati, kasih satu dengan yang lain. Mereka telah menjadi rendah hati dan dapat diajar, kecuali Yudas. Masing-masing bersedia memberi tempat tertinggi kepada orang lain. Sekarang dengan hati yang sudah ditaklukkan dan penuh rasa terima kasih, mereka dapat menerima perkataan Kristus. Sebagaimana halnya dengan Petrus dan saudara-saudaranya, kita juga sudah dibasuh dalam darah Kristus. Namun sering oleh hubungan dengan kejahatan, kesucian hati dinajiskan. Kita harus datang kepada Kristus untuk mendapat anugerah penyuciannya. Petrus enggan membiarkan kakinya yang sudah kotor itu dipegang dengan tangan Tuhan dan gurunya. Tetapi berapa sering kita membawa hati kita yang berdosa dan sudah dinajiskan berhubungan dengan hati Kristus. Alangkah menyedihkan baginya perangai kita yang jahat, kekosongan dan kesombongan kita. Meskipun demikian, segala kelemahan dan kenajisan kita harus kita bawa kepadanya. Ia sajalah yang dapat membasuh kita sampai bersih. Kita tidak bersedia untuk perjamuan suci dengan Dia kecuali kita disucikan oleh kuasa-Nya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Ia telah membasuh kaki Yudas, tetapi hati tidak diserahkan kepadanya. Hati itu tidak disucikan. Yudas tidak menyerahkan dirinya kepada Kristus. Sesudah Kristus membasuh kaki murid-murid dan telah memakai jubahnya dan duduk kembali, berkatalah ia kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Kristus menghendaki agar murid-murid mengerti meskipun ia telah membasuh kaki mereka, hal ini sekali-kali tidak mengurangi kebesarannya. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dan karena ia maha tinggi, diberikannya faedah dan makna pada upacara itu. Tidak seorang pun ditinggikan seperti Kristus, dan meskipun demikian, ia menundukkan diri pada kewajiban yang paling hina, supaya umatnya tidak akan disesatkan oleh sifat mementingkan diri yang terdapat dalam hati jasmani, yang bertambah kuat oleh melayani diri sendiri. Kristus sendiri memberi teladan kerendahan hati. Ia tidak mau meninggalkan hal yang besar itu dalam tanggung jawab manusia.
Ia memandangnya sangat penting sehingga ia sendiri, seorang yang sama dengan Allah, bertindak sebagai seorang hamba kepada murid-muridnya. Sementara mereka bertengkar untuk mendapat tempat tertinggi, ia yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, ia yang layak disembah oleh malaikat-malaikat kemuliaan, menundukkan diri untuk membasuh kaki orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Ia membasuh kaki orang yang menyerahkan dia. Dalam kehidupan dan pelajaran-pelajarannya, Kristus telah memberikan suatu teladan yang sempurna tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri yang berasal dari Allah. Allah tidak hidup bagi dirinya sendiri. Oleh menciptakan dunia dan oleh memelihara segala perkara, ia senantiasa melayani orang-orang lain. Bapakmu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Pelayanan yang ideal ini telah diamanatkan Allah kepada anaknya. Yesus sudah diberikannya untuk menuntut umat manusia agar oleh teladannya ia dapat mengajarkan apa artinya melayani. Segenap hidupnya adalah di bawah hukum pelayanan. Ia melayani semua orang, menolong semua orang. Demikianlah ia hidup sesuai dengan hukum Allah, dan oleh teladannya menunjukkan bagaimana kita harus mentaatinya. Berkali-kali Yesus telah berusaha menegakkan prinsip di antara murid-muridnya. Ketika Yakobus dan Yohanes mengajukan permohonan untuk menjadi yang terbesar, ia berkata, "Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Matius 20 ayat 26. Dalam kerajaanku, prinsip pilih kasih dan keunggulan tidak ada tempatnya. Satu-satunya kebesaran ialah kebesaran kerendahan hati. Satu-satunya perbedaan terdapat dalam penyerahan pada pelayanan bagi orang lain. Sekarang setelah membasuh kaki murid-murid, ia berkata, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuah sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Dalam perkataan ini Kristus bukan saja memerintahkan kebiasaan suka menerima tamu. Lebih banyak yang dimasukkan daripada hanya sekedar membasuh kaki para tamu untuk mengeluarkan debu karena perjalanan. Di sini Kristus sedang menetapkan suatu upacara agama. Oleh perbuatan Tuhan kita, upacara kerendahan hati ini dijadikan suatu upacara yang disucikan. Upacara itu harus diadakan oleh murid-murid, agar mereka senantiasa mengingat pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan pelayanan. Upacara ini merupakan persiapan yang ditentukan oleh Kristus untuk suatu upacara agama. Sementara kesombongan, perbedaan paham, dan perselisihan untuk mencapai keunggulan disimpan dalam hati, sudah tentu hati tidak dapat memasuki persekutuan dengan Kristus. Kita tidak bersedia menerima perjamuan suci dari tubuhnya dan darahnya. Itulah sebabnya Yesus menentukan diadakannya peringatan kerendahan hati itu lebih dulu. Bila mereka menghadiri upacara ini, anak-anak Allah harus mengingat perkataan Kristus kehidupan dan kemuliaan. "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tetap tepat. Sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dalam manusia terdapatlah pembawaan untuk menghormati diri sendiri lebih tinggi daripada saudaranya, bekerja bagi diri sendiri, mencari tempat tertinggi, dan sering hal itu mengakibatkan sifat sangka-sangka jahat dan roh kepahitan. Upacara yang mendahului perjamuan Tuhan dimaksudkan untuk melenyapkan salah pengertian ini, mengeluarkan manusia dari sifat mementingkan diri, menurunkan dia dari sifat meninggikan diri kepada kerendahan hati yang akan menuntun dia untuk melayani saudaranya. Penunggu yang suci dari surga hadir pada peristiwa ini untuk menjadikannya salah satu saat penyelidikan jiwa, keyakinan akan dosa, serta jaminan pengampunan dosa. Kristus dalam kepenuhan rahmat-Nya hadir di tempat itu untuk mengubah aliran pikiran yang telah mengalir dalam saluran mementingkan diri. Roh Kudus menghidupkan kepekaan pada mereka yang mengikuti teladan Tuhan-Nya. Bila kerendahan hati juru selamat bagi kita diingat, pikiran dihubungkan dengan pikiran,
rantai kenangan diingat kembali. Kenangan tentang kebaikan Allah yang besar dan tentang pertolongan dan kelemah lembutan sahabat-sahabat di dunia. Berkat-berkat yang dilupakan, kemurahan yang digunakan dengan salah, kebaikan yang diremehkan diingat kembali. Akar-akar kepahitan yang sudah mendesak tanaman kasih yang berharga akan dinyatakan. Cacat tabiat, sifat melalaikan kewajiban, sifat tidak berterima kasih kepada Allah, sikap dingin terhadap saudara-saudara kita diingat kembali. Dosa kelihatan dalam terang yang dalamnya Allah memandangnya. Pikiran kita bukannya merasa puas akan diri sendiri, melainkan merasa perlunya mengadakan penyelidikan diri dengan seksama dan kerendahan hati. Pikiran digiatkan untuk merubuhkan setiap penghalang yang telah menyebabkan kerenggangan. Sifat berpikir jahat dan berkata jahat disingkirkan. Dosa-dosa diakui dan diampuni. Anugerah Kristus yang menaklukkan itu datang ke dalam jiwa, dan kasih Kristus menarik hati bersama-sama dalam suatu persatuan yang diberkati. Bila pelajaran tentang upacara pendahuluan dipahami sedemikian, kerinduan dinyatakan untuk suatu kehidupan rohani yang lebih tinggi. Kepada kerinduan inilah saksi ilahi akan memberikan sambutan. Jiwa akan diangkat derajatnya. Kita dapat mengambil bagian dari perjamuan kudus dengan suatu kesadaran tentang dosa-dosa yang sudah diampuni. Sinar matahari kebenaran Kristus akan memenuhi ruangan pikiran dan bait suci jiwa. Kita melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Bagi mereka yang menerima loh pelayanan ini, hal itu sekali-kali tidak dapat menjadi suatu peringatan saja. Pelajaran yang terus-menerus ialah, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Dalam membasuh kaki murid-muridnya, Kristus memberikan bukti bahwa ia mau merendahkan pelayanan apa saja, meskipun hina, yang akan menjadikan mereka mewarisi kekayaan kekal bersama-sama dengan dia dari harta surga. Dalam melakukan upacara yang sama, murid-muridnya berjanji sama sendiri, dalam cara yang sama untuk melayani saudara-saudara mereka. Bila upacara ini dirayakan dengan benar, anak-anak Allah dibawa ke dalam suatu hubungan yang suci, untuk menolong dan mendatangkan berkat satu dengan yang lain. Mereka berjanji bahwa hidup akan diberikan kepada pelayanan yang tidak mementingkan diri. Dan hal ini bukan saja untuk satu dengan yang lain. Lapangan pekerjaan mereka sama lebarnya dengan lapangan pekerjaan guru ilahi. Dunia penuh dengan orang-orang yang memerlukan pelayanan kita. Yang miskin, yang tidak berdaya, yang tidak berpengetahuan, terdapat di segala tempat. Mereka yang sudah berhubungan dengan Kristus di ruangan atas akan keluar untuk melayani sebagaimana ia telah melayani. Yesus patut dilayani oleh semua orang, datang untuk menjadi hamba bagi semua orang. Dan sebab ia melayani semua orang, ia sekali lagi akan dilayani dan dihormati oleh semua orang. Dan mereka yang mau mengambil bagian dari sifat-sifat ilahinya dan mendapat bagian dengan dia dari kegembiraan melihat jiwa-jiwa ditebus harus mengikuti teladannya dengan tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri. Segala perkara ini dipahami dalam perkataan Kristus. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Inilah maksud pelayanan yang diberikannya, dan ia berkata, jikalau kamu tahu semua ini, jikalau kamu mengetahui maksud pelajaran ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.